Assalamualaikum. Hai teman-teman, saya Husniatus Salamah dari kelas Psikologi Kognitif D. Di video ini, saya akan membahas materi tentang lupa dan distorsi ingatan. Setiap orang pasti pernah mengalami lupa. Lupa adalah suatu kondisi di mana kita kehilangan kemampuan untuk memunculkan kembali informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Lupa bisa terjadi karena informasi yang ada dalam ingatan jarang dimunculkan kembali dalam alam kesadaran sehingga terjadilah kelupaan. Selanjutnya ada distorsi ingatan. Distorsi adalah kesalahan dalam berpikir dan kecenderungan berpikir berlebihan serta tidak rasional. Sedangkan ingatan atau lebih sering disebut dengan memori adalah sebuah fungsi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Dapat dikatakan bahwa distorsi ingatan adalah pengurangan jumlah ingatan pada diri seseorang. Ada beberapa teori mengenai lupa. Yang pertama adalah Decay teori. Teori ini beranggapan bahwa memudarnya memori seiring berjalannya waktu akibat jarang digunakan. Hal inilah yang menyebabkan lupa. Informasi yang disimpan dalam memori tersebut akan meninggalkan jejak-jejak dan dalam waktu yang panjang, jika tidak dimunculkan kembali dalam alam kesadaran, akan menimbulkan kerusakan dan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, ada teori interferensi. Dalam teori ini, memori bercampur baur dengan memori-memori yang serupa. Teori interferensi terbagi menjadi dua. Ada teori interferensi retroaktif dan ada interferensi proaktif. Untuk interferensi retroaktif terjadi ketika memori-memori baru menghambat pengambilan memori lama, sedangkan interferensi proaktif justru sebaliknya. Interferensi proaktif terjadi ketika memori-memori lama menghambat pengambilan memori-memori baru. Selanjutnya, yang ketiga, ada teori retrieval failure. Teori ini beranggapan bahwa ketidakmampuan untuk menemukan isyarat memori yang diperlukan bagi pengambilan memori. Teori ini sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang akan selalu ada. Namun kegagalan dalam pengambilan kembali informasi lebih disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, jika petunjuk sudah dipenuhi, maka akan mempermudah dalam menelusuri dan mengingat kembali informasi tersebut. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan akan tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Teori ini dilakukan seseorang untuk menghindari kenangan-kenangan atau pengalaman-pengalaman traumatik. Nah, misalnya ya, seseorang yang habis diselingkuhin sama kekasihnya atau seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, itu kan pengalaman yang tidak menyenangkan atau malah mungkin menyakitkan. Hal itulah yang akan menyebabkan suatu pengalaman tersebut ingin dilupakan dan tidak ingin dikenang oleh seseorang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hubungan lupa dan distorsi ingatan. Lupa dan distorsi ingatan keduanya merupakan hilangnya kemampuan dalam merecall atau mengingat kembali suatu informasi yang ada di dalam memori kita. Nah, namun penyebabnya berbeda. Lupa menurut teorinya, yang pertama, Decay teori, lupa disebabkan karena suatu informasi tersebut jarang digunakan atau dimunculkan kembali sehingga mengalami kerusakan dan hilang. Yang kedua, ada teori interferensi. Lupa disebabkan karena adanya interferensi atau terhalang oleh informasi-informasi yang lain. Dan yang ketiga, ada teori cue-dependent forgetting. Lupa bisa disebabkan karena jauhnya letak atau lemah isyarat sesuatu yang ingin diingat oleh seseorang.
Nah, yang selanjutnya distorsi. Penyebabnya ada dua, ada internal dan eksternal. Untuk distorsi internal berasal dari persepsi yang dipengaruhi oleh aneka pengalaman hidup, baik yang disadari maupun tidak. Sedangkan distorsi eksternal lebih banyak disebabkan oleh informasi-informasi yang lain yang mungkin kurang tepat namun sudah mengisi jaringan-jaringan ingatan sehingga menimbulkan dalam kesalahan berpikir. Lupa merupakan sesuatu yang wajar, namun jika sering lupa, mungkin ada sesuatu yang mendasarinya sehingga mengakibatkan sering lupa. Seperti misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan, antihistamin, anti kecemasan, obat penenang, obat tidur dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek samping yang dapat mengganggu dan juga dapat menyebabkan hilangnya memori. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Mengkonsumsi minuman yang beralkohol dengan berlebihan akan menyebabkan hilangnya memori. Yang ketiga, sering merokok. Merokok dapat merusak memori dengan mengurangi jumlah oksigen yang masuk di dalam otak kita. Nah, jadi kurangi kebiasaan merokok. Keempat, kurang tidur. Durasi dan kualitas tidur yang baik sangat penting untuk ingatan. Semakin sering kita begadang, maka akan sering kita mengalami lupa. Maka kita harus tidur dengan waktu yang cukup dan hindari begadang agar menjaga memori kita tetap sehat. Yang kelima, depresi atau stres. Kondisi ini dapat menghalangi perhatian, fokus, dan konsentrasi. Juga dapat mempengaruhi daya ingat kita, sehingga kemampuan kita dalam mengingat menjadi lemah. Dan yang keenam, kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 sangat penting untuk fungsi otak yang sehat. Kekurangan vitamin B12 dapat mempengaruhi daya ingat kita sehingga sering mengalami lupa. Pada kasus yang parah, kekurangan vitamin B12 dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada otak. Vitamin B12 dapat diperoleh dari beberapa makanan seperti salmon, tuna, sarden, daging, dan susu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi orang yang sering lupa? Simak baik-baik ya. Yang pertama, overlearning atau belajar berlebih. Jika kita ingin menghafal suatu lagu, maka kita harus menghafalkannya dengan sungguh-sungguh dengan mengulanginya sesering mungkin, maka ingatan mengenai lagu tersebut akan sangat kuat sehingga mudah diingat. Yang kedua, imagery visual. Menggunakan gambar untuk media mengingat. Misalnya kita sedang bersama teman kemudian melihat sebuah gambar kursi, lalu teman kita menanyakan, berapa jumlah kursimu di rumah? Nah, pastikan kita langsung terfokus dan mengingat-ingat jumlah kursi yang dimiliki di rumah. Misalnya kita mengingat bahwa di dapur ada 4 kursi, kemudian di ruang tamu ada 5 kursi, jadi jumlah kursi yang ada di rumah ada 9. Dengan gambar akan lebih mudah untuk mengingat. Yang ketiga, organisasi. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan buku agenda. Setiap hal yang ingin kita lakukan di dalam hari-hari yang padat, kita dapat menulis di dalam buku agenda. Nanti agar kita tidak melupakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dan yang keempat, menggunakan simbol-simbol. Misalnya, agar lebih mudah mengingat tanggal lahir, dapat ditulis dengan menggunakan angka. Seseorang misalnya lahir pada tanggal 6 Desember tahun 2000, maka ditulis tanggal 06 dan pada Desember adalah bulan yang ke-12, lalu ditulis 12 dan tahun 2000. Yang kelima, mnemonik atau sistem menghafal. Misalnya menghafal dengan singkatan. Contohnya pelangi berwarna Magiku Hibiniu. Nah, me adalah merah, ji adalah jingga, ku adalah kuning, hi adalah hijau, bi adalah biru, ni adalah nila, dan u adalah ungu.